Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vita dalam sharing terkait dengan PPG dalam jabatan tahun 2023. Video ini merupakan video lanjutan dari pengantar alternatif solusi yang ada di video sebelumnya, dan pada pertemuan hari ini kita akan saling sharing terkait dengan penentuan solusi. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sudah berada dalam fase pengembangan perangkat pembelajaran. Pada penentuan solusi ini kita sudah memasuki langkah kelima. Setelah sebelumnya di langkah keempat kita mendapatkan eksplorasi alternatif solusi atau solusi-solusi apa saja yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah yang telah kita angkat di fase pendalaman materi, khususnya di langkah ketiga. Pada langkah kelima ini, kita diberikan waktu 1 hari dengan 7 jam pelajaran yang terdiri dari sesi sinkronus dan juga asinkronus. Pada langkah kelima ini, kita diberikan pengantar oleh dosen dan juga guru pamong terkait dengan penentuan solusi, kemudian diberikan waktu untuk presentasi dan penguatan terkait dengan hasil penentuan solusi, serta ada penugasan terkait tagihan penentuan solusi yaitu LK 2.2. Dan LK 2.2 ini akan saya contohkan di akhir sesi video kali ini. Pada langkah kelima ini, diharapkan mahasiswa dapat menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi pada langkah keempat. Kemudian, dalam melakukan penentuan solusi, mahasiswa diharapkan berkonsultasi dengan dosen, instruktur, dan guru pamong. Dan poin ketiga adalah mahasiswa mempresentasikan hasil analisisnya terhadap solusi yang dipilih. Dan jika kita merujuk pada LK 2.2, pada PPG sebelumnya, kolom yang tersedia hanya 5 kolom dan tidak sedetail yang ada di LK 2.2 di PPG tahun 2023 ini. Perbedaan yang sangat mencolok adalah terkait dengan analisis penentuan solusi, yang dimana di PPG tahun 2023 ini di LK 2.2 itu terdiri dari deskripsi, kelebihan, kekurangan, hingga mitigasi. Namun tentunya ini akan lebih memudahkan kita dalam menuliskan analisis sesuai dengan kolom-kolom yang telah dicontohkan di LK 2.2 PPG tahun 2023 ini. Mari kita bahas satu persatu dari uraian kolom ini. Yang pertama adalah kolom masalah yang dipilih untuk diatasi. Seperti yang kita ketahui bahwa antar lembar kerja dalam PPG tahun 2023 ini saling berkaitan. Yang mana seperti pada kolom pertama dan kedua, ini berkaitan dengan LK 1.3 dan juga LK 2.1. Kita bisa langsung mengambil dari LK 2.1 jika memang masalah yang terdapat di LK 2.1 itu sudah mengerucut. Dan di penentuan solusi ini kita spesifikkan masalah apa yang akan kita angkat. Misalkan dalam mata pelajaran tertentu, itu akan lebih baik karena lebih spesifik, dan penyebab masalah pun sudah dispesifikkan. Nanti akan saya contohkan pada pengisian LK 2.2 ini. Kemudian dari situ kita mendapatkan solusi yang dipilih. Sebelumnya kita di LK 2.1 kita mendapatkan alternatif A, B, C, D hingga beberapa alternatif solusi, dan di sini kita diminta untuk memilih solusi yang relevan yang akan kita lakukan. Nah, dari kolom ketiga ini kita deskripsikan solusi tersebut maksudnya apa atau penjabarannya bagaimana secara singkat. Dari situ kita breakdown lagi kelebihan dan kekurangannya. Kita bisa mencari dari literatur juga, bisa dari jurnal ataupun dari hasil wawancara yang kita lakukan. Dan selain menyebutkan kelebihan dan kekurangan, kita juga perlu menyebutkan mitigasi atau rencana yang akan dilakukan untuk mengantisipasi adanya kelemahan dari solusi yang kita tawarkan. Nah, sebelum kita menuju ke
contoh pengisian, perlu saya sampaikan bahwa penilaian oleh dosen di LK 2.2 ini terdapat beberapa poin atau jenjang dari 0 poin hingga poin 4 yang tertinggi. Nah, poin 4 ini yang harus ada dalam LK 202 adalah kesesuaian antara masalah atau akar masalah dengan solusi yang dipilih. Kemudian adanya kejelasan deskripsi solusi dan ketajaman mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta mitigasi. Apabila 3 poin ini terpenuhi, maka akan mendapatkan poin sempurna atau tertinggi. Oke, kita langsung saja ke contoh pengisian LK 2.2 atau penentuan solusi. Di sini saya mencontohkan bahwa masalah yang saya pilih adalah 50% dari siswa di kelas mata pelajaran estimasi biaya konstruksi tidak mampu memahami materi dan terlihat tidak bersemangat. Di sini masalahnya adalah siswa tidak mampu memahami materi dan juga siswa terlihat tidak bersemangat. Setelah saya lakukan observasi, ternyata akar masalahnya adalah terkait dengan metode pengajaran yang kurang menarik, kemudian materinya terlalu teoritis, serta siswa kurang literasi. Nah, dari LK 2.1 saya mendapatkan beberapa solusi, dan solusi yang saya pilih di antara beberapa itu adalah yang pertama, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian saya gunakan pendekatan saintifik, saya gunakan media pembelajaran interaktif dan menarik yang sesuai dengan karakteristik materi atau peserta didik. Dan di sini Bapak, Ibu atau rekan-rekan semua bisa menambahkan ataupun lebih spesifik lagi, mungkin hanya satu solusi yang akan digunakan, itu tergantung dari bagaimana masalah yang ada atau bagaimana masalah yang Bapak Ibu ambil. Kemudian setelah saya menyebutkan solusi yang saya pilih, saya jelaskan solusi ini maksudnya apa. Seperti solusi saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, saya jelaskan model pembelajaran problem based learning adalah suatu proses belajar yang melibatkan pemecahan masalah dan seterusnya. Apabila ada deskripsi singkat selanjutnya, boleh dituliskan di sini. Kemudian dari solusi yang saya tawarkan, saya jabarkan kembali kelebihan kekurangannya. Misalkan dalam solusi PBL, maka kelebihannya adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan hal baru, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memahami konsep, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu ambil dari literatur ataupun berdasarkan wawancara dengan rekan sejawat ataupun dengan pakar. Kemudian di kelemahan, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan apa saja kelemahan dari model pembelajaran atau solusi yang sudah dipilih. Misalkan dalam hal ini kelemahan dari model pembelajaran PBL adalah perlu sarana prasarana yang memadai, kemudian memerlukan waktu persiapan yang lebih ekstra. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan lebih detail lagi terkait dengan kelemahannya, dan dari kelemahan ini kita perlu merencanakan antisipasi kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut. Misalkan dalam hal ini kelemahan sarana prasarana, yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak sekolah ataupun guru lain terkait dengan pemakaian sarana prasarana ataupun terkait dengan memerlukan waktu persiapan lebih ekstra, perlu dibuat timeline untuk mempersiapkan bahan pembelajaran. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu untuk pengisian LK 2.2. Semoga contoh pengisian LK 2.2 ini bisa bermanfaat dalam proses PPG yang Bapak Ibu laksanakan. Tentunya ini hanya sebuah contoh, dan bagaimana nanti berjalannya di LK 2.2 bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu ketika sesi sinkronus bersama dosen dan juga guru pamong, dan juga diskusi dengan rekan-rekan lainnya. Tentunya di sini yang perlu ditekankan adalah pada
masalah yang ada harusnya di sini sudah spesifik. Kalau bisa kita sebutkan mata pelajarannya, kemudian kita sebutkan spesifik apa masalahnya, dan juga dalam solusi yang perlu diperhatikan adalah pastikan bahwa solusi ini relevan terhadap masalah dan juga nantinya kita bisa lakukan dengan penyusunan aksi maupun evaluasi. Misalkan dalam hal ini, ketika saya memilih PBL menjadi suatu solusi terhadap mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, di sini kita juga harus sudah membayangkan kira-kira nanti dengan model pembelajaran PBL ini langkah-langkahnya seperti apa ya untuk menyelesaikan masalah di ketidakmampuan siswa dalam memahami materi di misalkan di sini mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Jangan sampai kita memilih solusi yang tidak relevan ataupun dalam pelaksanaannya nanti kita akan kesulitan sendiri. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu dan juga nantinya bisa dikonsultasikan dengan dosen ataupun guru pamong pada sesi sinkronus. Dan satu lagi saya tambahkan, misalkan Bapak Ibu kesulitan dalam mencari literatur, di sini di Google Scholar Bapak Ibu bisa menyebutkan kata kuncinya, kita cari dari jurnal terbaru dan di sini ada banyak pilihan, kita bisa membaca satu persatu jurnal dan bisa memasukkan sebagai sumber dari literatur. Baik, itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang dapat saya sampaikan dari sharing di pengisian LK 2.2 ini. Semoga bermanfaat dan proses PPG ini berjalan lancar hingga lulus sampai akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.